Shalom anak-anak kelas 2 yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Baik, hari ini kita masih belajar pelajaran 8, rukun dengan tetangga. Untuk bahan Alkitabnya terdapat dalam kitab Amsal 17 ayat 22, Roma 15 ayat 5-7, 2 Korintus 13 ayat 11, Efesus 4 ayat 2-6 dan 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak dapat menunjukkan perilaku yang sopan dan ramah dengan tetangga. Anak dapat berperan aktif dalam menjaga kerukunan dengan orang lain, dan supaya anak dapat menunjukkan perilaku pembawa damai di lingkungan tempat tinggal. Yuk anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan nyanyi bersama-sama Dalam Yesus Kita Bersaudara. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu bersama-sama. Lagu tersebut mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan kita bersaudara. Jadi yang namanya saudara berarti kita harus hidup rukun ya. Anak-anak, pelajaran kita hari ini rukun dengan tetangga. Nah, siapakah tetangga itu ya? Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita, depan rumah kita, samping kanan kiri rumah kita, belakang rumah kita. Nah, itu adalah tetangga.
Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan tetangga-tetangga kita? Bersama dengan tetangga kita bisa kerja bakti, gotong royong ya. Bersama dengan orang tua membersihkan lingkungan rumah kita agar lingkungan kita bersih. Lalu kita bisa bermain bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sekitar rumah kita ya, dengan tetangga kita. Selain itu, kita juga bisa belajar bersama-sama ya. Apalagi kalau 17 Agustus tiba, kita senang sekali merayakan hari kemerdekaan bersama dengan teman-teman kita di rumah dengan senang, sukacita, bahagia ya, mengadakan berbagai banyak perlombaan seperti balap karung, kelereng, makan kerupuk, lomba hias sepeda. Tentu sangat senang sekali bersama-sama dengan teman-teman di lingkungan kita. Kita hidup bersama-sama dengan rukun. Anak-anak, Tuhan juga menginginkan kita hidup rukun loh. Hidup rukun adalah hidup yang saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi satu sama yang lain. Sekalipun kita berbeda, sekalipun terkadang kita beda pendapat, tetapi Tuhan menginginkan kita tetap hidup rukun ya. Sekalipun kita juga berbeda-beda suku, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari Kalimantan, dari Manado, dari Medan, ada juga yang suku Sunda. Tapi semuanya kita bersaudara, harus saling hormat menghormati. Walau berbeda, tetap harus hidup rukun, saling membantu dan saling menolong. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam kitab Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi anak-anak, Tuhan menginginkan kita hidup rukun. Hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain, terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Baik anak-anak, sekarang bukalah buku paket kalian di halaman 91 bagian E. Aku mau melakukan. Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk orang lain? Tuhan Yesus sembuhkanlah temanku Roji yang sedang sakit. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita kerjakan untuk teman-teman kita, yaitu berdoa ketika mereka sedang sakit. Lalu, tulislah pengalamanmu tentang. Anak-anak perhatikan dengan baik. Di kolom pertama, ada teman yang membuang sampah sembarangan. Aku melakukan. Nah, ketika anak-anak melihat teman membuang sampah sembarangan, apa yang kalian lakukan? Iya, betul sekali. Menegur dengan kasih. Berikutnya, bertemu orang tua teman di jalan. Apa yang kita lakukan? Iya, memberi salam atau menyapa. Baik, selanjutnya bertemu teman di jalan. Apa yang kita lakukan? Menyapa teman kita ya. Selanjutnya halaman 92. Diberi hadiah oleh teman. Aku melakukan. Apa yang kalian lakukan anak-anak ketika kita diberi hadiah? Oke, betul sekali. Mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, dinasehati oleh orang yang lebih tua. Apa yang kita lakukan? Mendengarkan nasihat. Oke, baik. Selanjutnya,
ada teman yang sakit, apa yang akan kita lakukan? Apa anak-anak? Ya, mendoakan dan membesuk. Ada teman yang berulang tahun, aku melakukan apa? Apa anak-anak? Ya, yang pasti kita mengucapkan selamat ulang tahun. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk teman-teman yang ada di sekitar kita, ya. Anak-anak, mari sama-sama kita belajar hidup rukun seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan kita untuk saling menyayangi, saling mengasihi, saling hormat, menghormati. Kita hidup bersama-sama dengan teman-teman kita di rumah, dengan tetangga kita, hidup bersama dengan rukun. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua temanku di sekitar rumah, serta orang tua mereka. Tolonglah kami agar kami bisa hidup rukun dan saling membantu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.